Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di salah satu objek wisata kapal di atas rumah Lampulo, Banda Aceh. Objek ini merupakan tempat peninggalan tragedi tsunami pada tahun 2004. Terdamparnya sebuah kapal kayu milik nelayan di atas rumah warga di daerah Lampulo, Banda Aceh. Awalnya digunakan sebagai alat penangkapan ikan, perahu kayu tersebut kemudian menjadi penyelamat bagi 59 orang di dalamnya. Kapal kayu yang dulunya menjadi simbol kehancuran kini menjadi objek wisata. Pada awalnya, kapal ini dikelola oleh masyarakat sekitar, kemudian diambil oleh Kementerian pada 2018. Dinas Pariwisata Banda Aceh memutuskan untuk mengelolanya. Tempat ini memiliki dua lantai yang dapat diakses oleh para pengunjung. Di lantai pertama terdapat nama-nama warga Lampulo yang meninggal dunia pada bencana alam tersebut, yang tertera di sebuah dinding dalam rumah itu. Saat pengunjung menaiki ke lantai 2 terdapat sebuah ruangan seperti museum foto mini yang di dalamnya terdapat foto-foto kapal dan kondisi kota Banda Aceh saat diterjang gempa dan tsunami. Foto-foto tersebut terpajang di sisi-sisi ruangan untuk mengenang kedahsyatan bencana alam yang menewaskan banyak penduduk Aceh. Untuk memberikan lebih dekat dengan kapal kayu ini, sebuah jalan yang milik jembatan dibangun dengan ketinggian sekitar 5 meter. Tempat ini tidak hanya menarik warga lokal, tetapi juga wisatawan asing yang datang berkunjung. Petugas bahkan menyiapkan kain sebagai penutup untuk mereka yang mengenakan pakaian minim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kampung kami ini Kampung Lampulo. Jadi Ibu cerita sedikit bagaimana kapal ini awalnya bisa sangkut di rumah Ibu Abbasiyah. Jadi yang punya rumah ini namanya Ibu Abbasiyah, yang punya kapal namanya Tengku Zulfikar. Jadi beliau ini yang punya kapal sebelum tsunami sudah tinggal di Medan. Beliau seorang dulu tinggal di Aceh Besar. Jadi kapal ini sebenarnya baru, belum pernah ke laut. Saat itu sudah 2 tahun di Aceh Besar. Jadi dibawalah ke kampung kami sini, ke Lampulo, untuk diperbaiki lagi, untuk disisip lagi lah. Jadi rencananya mau turun hari Senin, mau turun ke laut hari Senin, hari Minggu sudah nyangkut di rumah Ibu Abbasiyah. Jadi pagi-pagi itu memang kapal ini lagi docking di pelabuhan. Jadi di sini kalau pelabuhan lebih kurang dekat lah, nggak sampai 1 kilo. Jadi di sini pula ada tempat penurunan ikan. Di situ satu tempat. Jadi pagi-pagi itu kan gempa dulu, pagi hari Minggu gempa. Gempa itu berkekuatan 9,3 skala Richter. Goncangannya memang masya Allah luar biasa. Setelah gempa, mungkin lama gempanya lebih kurang 8 menit. Setelah gempa, kami pikir di sini sudah aman, udah aman lah. Dalam 20 menit antara gempa dan tsunami ada jeda 20 menit. Kira-kira dalam 20 menit itu rupanya air sungai ini ditarik ke laut, surut. Jadi dari pinggir pantai ke laut, ke tengah laut itu surut airnya sekitar 500 meter. Saat itu kan banyak orang-orang mandi di laut hari Minggu. Jadi begitu mereka melihat air sudah surut, ikan banyak tergelepat, pikir mereka hari ini rezeki, mereka ambillah. Mereka kutip ikan. Tak taunya begitu mereka melihat ke tengah laut, air sudah naik setinggi gunung. Suaranya seperti pesawat mau terbang lah gemuruhnya. Jadi mereka yang di pelabuhan ini lari air laut naik katanya. Larilah mereka, ada yang lari ke sini, termasuklah ada tetangga sini, dipanggillah sama Ibu Abbasiyah ini, naiklah ke tingkat 2 rumah Ibu Abbasiyah ini. Jadi saat itu mereka ada 30 orang di tingkat 2. Itu dalam hitungan detik air ke tingkat 2 setinggi leher mereka. Saat itu Ibu Abbasiyah ini sudah panik dia. Saat dia panik, dia bilang mungkin hari ini hari terakhir kita salam-salaman, minta maaf. Mungkin ada kesalahan, kita saling memaafkan. Jadi ada pembantu Ibu Abbasiyah nih, yang laki-laki, langsung dia buka seng, naik ke atas atap. Rencana mungkin yang 30 orang tuh mau dinaikkan ke atas yang paling tinggi, karena air pun sudah naik terus. Jadi saat dia duduk di atas atap, dia melihatlah kapal ini. Kapal ini dihanyutkan dari rumah besar ini, dari belakang rumah besar ini, langsung menabrak atap rumah Ibu Abbasiyah ini. Karena yang sebelah sana ada tingkat, yang sebelah sini nggak ada tingkat. Jadi dihantamlah atap rumah Ibu Abbasiyah ini. Kapal ini sudah sampai ke sana berpusing-pusing. Saat gelombang itu surut, kan surut gelombang.
Jadi kapal ini surut lagi, nyangkutlah di rumah Ibu Abbas ini. Jadi posisi dia jalan sama posisi dia balik memang beginilah adanya. Jadi nggak berubah-ubah. Begitu kapal ini sangkut, mereka dipanggil, keluar, ada kapal menjemput kita katanya. Langsunglah mereka buka pintu, langsung mereka naiklah ke dalam kapal untuk menyelamatkan diri. Jadi saat itu dari belakang sana ada 30, dari atas atap depan ini ada 20, mereka sudah ada 50. Kebetulan saat itu datang gelombang lagi tinggi. Ada seorang ustaz di dalam kapal ini. Beliau azan. Rupanya gelombang pecah. Belum sampai sini gelombang itu pecah. Saat itu air cuma mengalir aja di sini. Kapal ini katanya cuma bisa goyang aja. Nggak bisa jalan lagi. Sudah mandek di rumah Ibu Abbas ini. Jadi saat air itu surut lagi, mereka bantu lagi 9 orang lagi naik ke atas kapal. Jadi selamatlah di atas kapal ini 59 orang semuanya, termasuklah Ibu Abbasiyah, 4 orang anaknya, selamat semua sampai sekarang. Lebih kurang mereka di atas kapal ini ada 9 jam katanya. Jam 5 sore, air pun sudah habis surut, mereka baru bisa turun. Jadi mereka carilah ke tempat yang lebih aman. Jadi kampung ini memang sudah bergelempangan mayat-mayat semua. Itu kita pun kalau mau bantu tidak bisa kita bantu saat itu. Jadi inilah cerita kapal ini adik. Sekarang sudah dibeli oleh pemerintah, dijadikanlah satu monumen bersejarah. Jadi Ibu Abbasiyah ini juga sudah pindah ke tempat lain di Banda Aceh ini juga, cuma kampung Gece namanya. Beliau beli rumah lain. Jadi inilah cerita kapal ini. Itulah dari objek wisata kapal di atas rumah Lampulo. Sekian dari saya Muhammad Tegar, Araniri TV, Banda Aceh.